kita langsung masuk ke materi. Bagaimana cara kita membuat soal-soal pilihan ganda melalui Google Form. Seperti biasa, silakan klik akun atau Gmail yang sudah kita miliki, lalu setelah itu akan muncul Google Apps di sini. Klik Google Apps-nya dan pilihlah Google Drive. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Baik, setelah itu langkah pertama yang kita lakukan adalah klik My Drive, lalu klik folder di sini atau New Folder. Lalu kita tulis foldernya soal-soal PTS 2021. Setelah itu kita buat, klik ganda folder ini 2 kali. Setelah itu klik New di sini, klik tanda tambah dan pilih Google Forms. Klik Google Forms, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita pertama akan menulis di sini adalah soal ya, soal-soal matematika, misalnya seperti ini. Lalu di sini kita bisa menambah deskripsinya, misalnya silakan lengkapi identitas di bawah ini. Kemudian kita akan mengcopy judul ini agar file tersebut sudah ada namanya. Jadi di sini sudah ada soal-soal informatika. Lalu pertama kita akan tulis dulu identitasnya siswa dengan cara klik nama. Setelah itu di sini pilihlah yang short answer atau jawaban singkat. Kemudian di sini di require ya. Jadi ini diberi tanda seperti ini. Ya, jadi ini harus diisi. Setelah itu kita akan menambah bagian dengan cara klik di sini duplicate. Lalu silakan tulis kembali di sini nama, lalu kelas. Di kelas kita di sini pakai yang drop down. Drop down di sini kita tulis misalnya 8A, 8B, 8C. Misalnya saya ngajar di 3 kelas. Setelah itu di sini kita tambah, karena kita akan membuat di sini nomor absen. Ya, nomor absen. Lalu di sini kembali kita minta untuk short answer, lalu di require lagi. Baik, di sini sudah identitas. Setelah identitas, antara identitas dan soal, kita akan pisahkan bagian ini dengan cara klik di sini. Kita klik tanda 2 seperti ini. Ya, di sini tulisannya adalah add section, jadi sesi yang baru ya. Kita buat begini. Maka di sini akan muncul judul seperti yang di atas tadi. Kita tulis di sini. Bisa masih kita kembali tulis seperti yang di atas. Seperti yang di atas masih bisa kita buat ya. Soal-soal informatika. Seperti itu ya. Di sini misalnya pilihlah
salah satu jawaban yang benar. Ya. Baik, setelah ini kita akan tambahkan lagi di sini. Di sini kita akan mulai masuk ke soal-soal. Saya sudah menyiapkan 5 soal. Di sini saya siapkan 5 soal. Lalu di sini tinggal paste. Lalu kita lihat lagi untuk jawabannya. Kita paste lagi. Ya, di sini kita kembali require dan duplicate. Kenapa duplicate? Agar sudah sama ya artinya dengan di atas, kita tinggal duplicate saja. Nah, mungkin ini kita hapus harus ya. Lalu di sini kita ambil lagi soal yang kedua. Soal yang kedua kita paste lagi di sini. Baru kita akan ambil lagi di sini. Ya. Di sini sudah ada 5 soal. Kita bisa lihat ada 5 soal, langkah-langkahnya sama seperti nomor soal 1 dan 2 tadi. Setelah itu kita akan melihat menu yang ada di atas, di panel atas. Di sini ada add-on, di sini ada bisa ditambahi. Nanti ini akan secara khusus kita akan bahas lagi ya. Lalu di sini adalah tentang tema ya. Tema kita bisa ambil dari salah satu tema. Mungkin yang pertama kita lakukan adalah theme color untuk backgroundnya. Misalnya kita ganti seperti ini atau seperti ini. Setelah itu untuk header kita bisa buat sendiri. Namun kali ini saya akan pakai dulu yang sudah ada di sini, yang sudah disediakan oleh Google Form sendiri. Misalnya contohnya adalah seperti ini. Klik salah satu ya tema yang sudah disediakan. Di sini ada pilihan, ada work and school, illustration dan lain sebagainya. Bisa juga diupload dari laptop kita gitu ya, jadi bisa juga. Lalu juga bisa kita lihat dari sini foto-foto yang sudah ada. Tapi kali ini saya pakai dulu yang ada dari Google Form yang sudah disediakan. Baik, saya akan pilih salah satu di sini tadi. Lalu di situ diklik insert. Maka tampilannya seperti ini. Menu yang ketiga di sini adalah preview. Kalau kita klik preview, maka akan muncul tampilan kita yang sebenarnya seperti ini. Ini sudah ada next ya, jadi harus diisi dulu. Maka nanti next kita akan lihat ke halaman berikutnya. Lalu kita kembali di sini bagian setting atau pengaturan. Di bagian setting dan pengaturan kita harus lihat di sini ada yang secara umum atau general. Di general ini sendiri itu di sini kita yang kalau kita klik di sini maka ya siswa atau orang yang mengerjakan soal ini harus menggunakan email. Lalu di sini apakah dibatasi satu atau bisa dilakukan berulang-ulang, mengerjakan berulang-ulang. Sedangkan di sini tadi kita respon can edit ini tidak ya. Jadi kita berikutnya kita lihat di sini boleh kita show link to submit another response. Kita tidak usah tampilkan, boleh juga ditampilkan. Namun yang paling utama di sini adalah make a quiz. Jadi kita jadikan dia quiz di sini. Lalu di sini kita bisa hilangkan, bisa juga tidak. Ini tergantung. Mungkin poinnya saja boleh ya. Jadi bisa kita tandai atau juga bisa tidak ditandai. Baik, setelah itu kita save. Maka soal ini sudah jadi ya.
sudah jadi, namun kita harus dulu, karena kita tadi sudah jadikan kuis, maka kita harus memberikan jawaban dengan cara klik bagiannya, lalu di sini akan muncul answer key, lalu pilih jawabannya di sini. Misalnya kita kerjakan dulu, lalu di sini kita kasih poin. Karena hanya 5 soal, saya buat poinnya itu adalah 21 soal. Begitu juga soal yang kedua, kita lihat di sini. Saya tandai dengan klik add answer, lalu klik lagi di sini 20, lalu diklik dan setelah kita memberi kunci jawaban dan juga poin pada soal-soal yang sudah kita siapkan, maka soal-soal pilihan ganda dalam bentuk Google Form sudah selesai. Sekarang kita akan mengirim kepada siswa dengan cara klik send atau kirim. Di sini bentuk pengiriman ada 3, bisa menggunakan email, bisa juga dengan link yang kita akan paste di Classroom atau WhatsApp, dan juga bisa disematkan. Di sini juga bisa di-share ya di FB dan juga kita lihat di sini di Twitter. Baik, kesempatan ini kita akan menggunakan link. Karena link ini sedikit agak panjang, kita akan coba shorten URL-nya. Lalu setelah itu kita copy ke Classroom atau juga kita bisa copy paste di WhatsApp rekan kerja kita. Demikianlah langkah-langkah membuat soal-soal di Google Form.